Itu dia Fitri and Friends. Terima kasih untuk lagunya. Susah ya kalau punya pacar bercabang ya. Apalagi sering kesana kemari nanti takutnya bisa HIV atau AIDS ya. Nah, baik pemirsa itu perbincangan kita sore hari ini. Kita akan mengangkat tema kita stop penyebaran HIV atau AIDS. Nah bagi Anda nanti yang ingin bergabung silahkan telepon 022-2004774 kami buka tapi nanti di segmen kedua. Dan saat ini kami masih berada di The Salis Hotel, tepatnya Jalan Setiabudi nomor 272. Dan saya sudah mengundang dua orang narasumber. Yang pertama di samping saya ada Bapak Dr. Anda Soekarno. Beliau adalah Ketua Harian KPA Kota Bandung. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Iya, terima kasih sudah hadir ya Pak ya. Baik, di samping Pak Soekarno atau Pak Karno ya Pak ya, panggilan akrabnya ya Pak ya, singkatnya baik. Ada Mbak Mei. Mbak Mei ini dari Rumah Cemara. Selamat sore. Halo, selamat sore. Iya, humas dari Rumah Cemara ya. Iya. Oke, nah Mbak Mei ini berbicara mengenai Rumah Cemara. Mungkin pemirsa juga masih ada yang ingat dengan prestasi yang diukir Rumah Cemara yang tingkat internasional kirim ini ya sepak bola Homeless iya. World Cup ya. Iya, kita tahun kemarin gimana? tahun pencapaiannya? ini Tahun ini ya? Iya, tahun ini masuk 10 besar di Chile pertandingannya. Baik, itu untuk tingkat dunia ya. Iya. Oke, selamat dulu dong untuk Rumah Cemara. Makasih. Baik, dan saya ingin ke Pak Karno nih, kita berbincang mengenai stop penyebaran HIV. Tapi sebelum menyetopnya, saya ingin tahu dulu datanya nih Pak saat ini untuk penderita dari HIV AIDS ini sendiri di Kota Bandung bagaimana Pak? Kalau situasi terakhir sekarang ini secara akumulasi dari tahun 91 sampai dengan 2014 terakhir itu ada 3.189 kasus dan sebagian besar itu di usia produktif ya, antara umur 15 sampai 39 tahun. 15 sampai 39 tahun itu kurang lebih 86% ya, dari kasus itu. Dan yang sangat mengkhawatirkan juga sekarang trennya ini sudah masuk ke ibu rumah tangga. Yang dikira selama ini Iya, kelompok aman, yang kelompok tidak. aman itu kan tidak berisiko, ternyata sekarang jadi berisiko gitu kan. Ini barangkali yang harus diwaspadai oleh kita ke depan. Dan ini juga sudah diantisipasi dari mulai tingkat pusat KPA nasional sampai kita di kabupaten kota. Dan angkanya sudah sangat mengkhawatirkan. Sekarang ini sudah hampir 11% setiap tahunnya. Kenaikannya peningkatannya 10% lah. Nah, dibandingkan dari dengan kasus. per kasus ya Pak? Dari jumlah kasus 3.000 kurang lebih 3.200, jadi sekitar 320 itu ibu rumah tangga terinfeksi. Yang tidak berdosa, yang lugu ya gitu kan. Baik. Nah Pak, kalau melihat itu dari Kota Bandung sekitar 3.000 lebih ya Pak ya untuk di tahun 2014 dari ini. tahun 91. Dari tahun 1991 akumulasi ya Pak ya, kalau hitungan untuk penderita HIV AIDS ini. Nah, kalau dari Jawa Barat sendiri, Bandung menduduki peringkat keberapa ini? Yang terbesar ya, saya kira terbesar? yang terbesar karena memang jumlah penduduknya juga Terbanyak besar ya. dan estimasi dari pusat juga Bandung diperkirakan 5.000. Berarti ini belum mencapai target dan jangan mencapai target ya Pak ya. Yang sudah tercatat, yang sudah diketahui itu 3.200-an. Jadi mungkin ada kurang lebih 2.000 lagi yang belum terlaporkan atau mungkin belum terjangkau oleh para penjangkau. Baik, nah di Rumah Cemara sendiri ini mungkin pemirsa juga ada mungkin yang sudah tahu, ada yang belum. Rumah Cemara ini adalah sebuah komunitas boleh dibilang ya, komunitas di mana di sana kaum marginal bergabung. Termasuk boleh menjelaskan nih humasnya nih. Iya, jadi Rumah Cemara itu sebuah organisasi berbasis komunitas yang bergerak di bidang pelayanan untuk orang dengan HIV/AIDS dan pengguna nafsa. Gitu. Okay. Nah kalau dari tadi data dari Pak Karno ini 3.000 ya saat ini 3.000 lebih untuk Kota Bandung. Kalau dari Rumah Cemara sendiri saat ini yang memang sudah terjangkau ya istilahnya ya, itu berapa banyak? Kalau untuk terakhir sih di 2013 kita punya datanya itu sekitar 1.500. 1.500. Iya, berarti ini itu yang dijangkau oleh dijangkau. petugas Rumah Cemara. Baik, berarti kalau ditambahkan mungkin bisa hampir mencapai target ya Pak ya? Jadi memang salah satu LSM yang teraktif lah itu Rumah Cemara itu. Rumah Cemara. Jadi kalau dari kasus 3.000 berarti 50% sudah ditanggulangi oleh Rumah Cemara. Kalau saya lihat dari data yang disampaikan tadi. Jadi ini mungkin datanya yang sama, bukan
kelompok orang yang berbeda gitu ya Pak ya? Ya, dari jumlah kasus itu kalau memang 1.500 itu dari jumlah kasus yang ada dari tahun 91 sampai sekarang, berarti Rumah Cemara sudah bisa menanggulangi 1.500 ya, 50% dari jumlah kasus yang ada di Kota Bandung. Baik, nah Pak, kalau melihat mungkin juga Bapak yang melihat menjadi faktor dari terus semakin meningkatnya penyebaran HIV/AIDS ini, apalagi sekarang malah bergeser kepada Ya, kelompok tidak beresiko di jadi beresiko. samping Bandung jumlah penduduknya besar, juga kan daya tarik Bandung ini luar biasa. Pariwisata ya Pak ya? Sebagai kota pariwisata gitu kan, kota kuliner, juga termasuk juga orang yang mau hiburan ke Bandung ini luar biasa kan. Iya. Dulu sebelum ada Cipularang, sekarang udah ada Cipularang, Semakin meningkat nih. 2 jam ya. Orang Jakarta kalau mau hiburan ke Bandung ya luar biasa sekarang, hampir 20.000 ya. Saya data dari di Sub ya, Sub, setiap Sabtu Minggu itu orang datang ke Bandung luar biasa. Belum lagi kota kuliner, kota wisata. Nah ini kan salah satu faktor lah ya yang rentan terhadap penularan. Oleh karena itu kami dari Komisi Penanggulangan AIDS ingin selalu memberikan pemahaman ya, kepada seluruh warga masyarakat ya, termasuk juga beresiko tinggi, termasuk ibu rumah tangga, bahwa begitu bahayanya penyakit HIV itu. Kali itu. Baik, nah dari sekian banyak faktor penyebab terkena HIV atau AIDS ini ya Pak ya, saat ini yang angka tertingginya Oh ya, apa, yang Pak? sekarang yang diakibatkan oleh penggunaan nafsa suntik ya, masih menduduki peringkat pertama. Walaupun memang trennya sekarang sudah beralih ke heteroseksual ya. Apalagi dengan Ya, tadinya sudah mulai. ibu rumah tangga yang meningkat ya Pak ya? Mungkin karena gencarnya pemberantasan narkoba ya, sehingga sudah mulai bergeser sekarang ke heteroseksual. Nah, salah satu buktinya adalah peningkatan di ibu rumah tangga itu, gitu kan. Salah satunya, jadi sudah bergeser ke heteroseksual. Nah, mungkin juga dalam waktu ke depan mungkin ini sangat membahayakan kalau kita tidak cegah sedini mungkin gitu. Baik, nah kalau dari KPA datanya seperti itu. Kalau dari Rumah Cemara sendiri, dari orang-orang yang sudah terjangkau ini, Ya. mayoritas yang menjadi penyebabnya lebih ke nafsa atau lebih ke heteroseksual? Kalau dari data Rumah Cemara dari 2009 itu 2009 ke belakang memang yang paling tinggi itu adalah pengguna jarum suntik. Dan semakin ke sini yang seperti yang dibilang Bapak tadi lebih ke heteroseksual sih, ke ibu rumah tangga juga. Dan akhirnya ke anak-anak juga gitu. Nah kalau anak-anak sendiri, jadi pembagiannya dari Rumah Cemara, data yang dimiliki ya dari 1.500 pembagiannya pria wanita, Iya. usianya itu bagaimana? Kalau usia rentangnya juga di usia 16 sampai 40 tahun. Mas usia produktif ya? Iya. Untuk pria dan wanita lebih banyak yang mana kalau dari- Pria. Masih didominasi oleh pria, lebih dari 50%? Iya. Oke, KPA 63%. 63% masih didominasi oleh kaum Pria. pria ya Pak ya. Baik, kita nanti akan lanjutkan lagi. Kita harus jeda dulu ya Pak ya. Baik pemirsa, kami masih akan kembali tentunya setelah jeda berikut ini, tetap di Sampurna Sunargi Jabar.